Welcome to my channel. Halo, selamat datang di video gua. Di video ini gua bakal bahas tentang salah satu tokoh Tower of God, yaitu Arkyung. Jadi di sini gua bakal bagiin info tentang siapa tokoh yang satu ini, versi Andrew Channel. Arkyung memiliki ciri-ciri berbadan besar dan mempunyai tinggi hampir 2 kali dari Rak. Dia berpakaian seperti panglima perang dari Jepang, dan dia menutupi semua bagian muka kecuali bagian mulutnya. Nama Arkyung sendiri ini mempunyai arti yaitu Evil Spirit. Namun jika kalian membaca komik webtoon dengan translate bahasa Inggris atau Indonesianya, pertama kali nama Arkyung ini dikenalkan dengan nama Ghost. Kemunculan Arkyung pertama kali ini dikenalkan pada saat season 1 Tower of God di episode ke-14. Diketahui Arkyung adalah suruhan oleh Hedon untuk membantu Rachel menaiki menara. Namun menurut gua di sini jika Hedon meminta Arkyung untuk membantu Rachel menaiki menara, Arkyung pastinya memiliki hal spesial terutama dalam hal kekuatan. Saat Arkyung melewati tes pertama pada lantai 2, Ranker Quan mempersingkat waktu dengan menyeleksi para regular untuk survive selama 30 menit. Arkyung, Rachel, dan Endorsi adalah 3 regular yang tersisa dan berhasil survive pada ujian tersebut. Jika kalian perhatikan baik dalam anime dan dalam komiknya, bahwa di sekitar senjata yang dipegang oleh Arkyung ini menampilkan banyak sekali bercak-bercak darah. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Arkyung cukup banyak membunuh regular yang ada pada saat itu, dan bisa dibilang kekuatan yang ia miliki sebanding dengan Endorsi jahat. Endorsi sendiri juga pernah berkata dan mengakui bahwa sosok Arkyung ini sangatlah kuat. Bagi seorang Endorsi sendiri untuk mengakui seseorang itu kuat atau tidaknya sangatlah jarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hedon menugaskan Arkyung sosok yang spesial ini untuk membantu Rachel. Pada saat penempatan posisi, Arkyung mendapatkan posisi sebagai Spear Barrier. Dan dia berhasil menembak sasaran yang sangat jauh sehingga membuat dia langsung lulus pada ujian tersebut. Setelah melewati lantai 2, Arkyung belum diceritakan lagi keberadaannya. Lalu kemunculannya kembali pada saat season 3 episode 8 lantai 52 di dalam kandang Yama. Saat itu Arkyung sudah bergabung bersama tim Rachel dan sedang menuju kandang Yama bersama utusan veteran Fu. Dalam hal ini kita tahu bahwa Arkyung juga salah satu anggota dari organisasi Fu. Pada saat itu Arkyung yang mengetahui bahwa ada calon seller Fu yaitu Bam pada saat di kandang Yama. Dia langsung muncul mendatangi Bam dan menyerang Bam menggunakan ledakan Shinsu-nya. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa Arkyung mempunyai posisi sebagai Spear Barrier. Arkyung yang menyerang Bam secara tiba-tiba, di mana Bam saat itu sedang bermeditasi untuk melatih kekuatan ring Shinsu-nya. Dia menyerang Bam dengan kekuatan Shinsu-nya yaitu dengan teknik Shinwon Ryu atau Black Hole Spear. Padahal Black Hole Spear seharusnya hanya bisa dikuasai oleh para irregular atau kepala dari 10 keluarga agung dan dewa dari para guardian yang mengajari Bam teknik ini. Dikarenakan teknik ini memerlukan kontrol Shinsu secara bebas yang hanya bisa dilakukan oleh irregular tanpa memerlukan kontrak dengan sang administrator lantai. Tapi belum dipastikan apakah Arkyung ini membuat kontrak dengan administrator atau dia juga seorang irregular seperti Bam. Kekuatan Shinsu yang Arkyung gunakan ini sangatlah kuat. Bahkan Bam berkata belum ada regular tingkat C yang memiliki Shinsu sebesar Arkyung. Lalu Arkyung juga memiliki regenerasi yang kuat pada tubuhnya. Di saat Bam mencoba melawan dan menyerang Arkyung menggunakan Shinsu control skillnya yang baru, Arkyung secara misterius membuat tubuhnya beregenerasi kembali dan luka yang dihasilkan oleh Bam menghilang seketika. Selain mempunyai pengendalian Shinsu dan regenerasi yang kuat, Arkyung ini juga dapat menggunakan mantra atau spell untuk berteleportasi. Belum diketahui nama spell ini dan kegunaan lainnya untuk apa. Tetapi yang pasti spell ini digunakan Arkyung untuk dapat berpindah tempat yang cukup jauh. Tidak begitu jelas maksud dan tujuan Arkyung mendatangi Bam dan menyerang Bam secara tiba-tiba. Tetapi setelah itu dia sempat berkata kepada Bam bahwa Bam sudah semakin kuat semenjak kedatangannya pertama kali. Tetapi Bam harus lebih kuat lagi untuk mengalahkan Raja Menara, yaitu Jahat. Belum dapat dipastikan apakah Arkyung merupakan tokoh protagonis atau antagonis dalam cerita Tower of God. Tapi menurut gua, Arkyung merupakan karakter yang disiapkan oleh Hedon untuk membantu Bam suatu saat nanti untuk dapat mengalahkan Jahat. Karena secara tidak langsung, bahwa kita tahu Hedon berhubungan dengan Han Sung Yu untuk mengubah tujuan Bam menaiki menara. Lalu dari itu kita juga tahu bahwa Hedon juga berhubungan dengan Fook. Di mana tujuan Fook adalah mempersiapkan Slayer untuk membunuh Jahat. Dan dengan masuknya Arkyung ke dalam Fook dapat membantu Bam menjadi Slayer yang diinginkan Fook. Tapi ini baru pendapat pribadi dari gua aja. Karena status Arkyung dalam menara juga belum dijelaskan apakah dia termasuk regular atau irregular. Tapi gue bisa menarik kesimpulan bahwa dia termasuk irregular. Alasan menurut gua kenapa Arkyung termasuk salah satu irregular yaitu kita tahu bahwa Rachel sudah bersama Arkyung dari awal dia mengikuti ujian survival. Dapat diduga bahwa Arkyung sudah bertemu Rachel dari lantai 1. Dan biasanya seorang regular itu tidak melewati lantai 1, melainkan langsung dipindahkan ke lantai 2 untuk mengikuti ujian di sana. Rachel memang seorang irregular, dan itu kenapa dia harus melewati lantai 1. Lalu kenapa Arkyung bisa bertemu Rachel di lantai 1? Selanjutnya, pada animenya gue melihat sesuatu adegan yang tidak ada di komik, yaitu pada saat Rachel ditusuk oleh Ho. Lalu Arkyung menampilkan ekspresi yang aneh. Dia menunjukkan ekspresi yang sama dengan Rachel seperti tertusuk dan lalu dia menghilang.
Jika dalam anime ini mau ditunjukkan bahwa Russell mempunyai hubungan atau koneksi dengan Akyung dan bukan sekedar ditugaskan oleh Hedon, berarti bisa dibilang keberadaan Akyung ini memiliki hubungan khusus dengan seorang irregular. Lalu percakapan antara Kun dengan Leloro pada season 1 episode 56 terdapat keganjalan. Di sini Kun menyebut bahwa dalam ujian kali ini terdapat seorang irregular. Menurut gue dari percakapan Kun ini, yang dia sebut irregular itu pada saat itu adalah Akyung. Karena pada saat itu, dia menyebut Bam dan Russell secara terpisah, dan Akyung tampil dalam gambar percakapan antara Leloro dan Kun. Memang dalam translate kali ini di komik mempunyai versi yang masing-masing berbeda. Tetapi gue mencoba mencari versi Korea di Never Webtoon dan mencoba untuk menerjemahkannya. Akhirnya gue mendapatkan jawaban. Pada percakapan ini disebutkan bahwa Vision Beyond Inwall, yang mempunyai arti yaitu non-selected personnel, atau kita sebut sebagai irregular. Lalu di sebelahnya ada Kwa, yang mempunyai arti dan. Lalu di bawahnya ada Sun Yao, yang berarti adalah anak perempuan. Dari perkataan ini, bahwa di sini menyebutkan dua orang yang berbeda. Irregular itu berarti Akyung, dan anak perempuan yang bersamanya itu berarti Russell. Di sini gue yakin bahwa irregular yang dimaksud ini adalah Akyung, bukan Bam. Karena Bam saat itu disebutkan terpisah pada kolom teks di bawah ini, yaitu anak laki-laki dengan talenta berbahaya yang mengejar anak perempuan. Dan alasan ini yang menguatkan gue bahwa Akyung sebenarnya adalah irregular. Lalu pada season 1 Tower of God, kita melihat senjata yang digunakan oleh Akyung pada saat survival test. Bahwa ada kemiripan dengan senjata yang digunakan oleh Bam pada awal tes, yang diberikan oleh Hedon sebelum dia menggunakan Black March. Apakah ada kemungkinan ini senjata yang sama dengan Bam gunakan? Untuk hal ini masih menjadi misteri dan biar Shio yang menjawab hal ini. Tadi sedikit info yang bisa gue bagikan kepada kalian tentang Akyung, dan alasan gue kenapa memasukkan Akyung sebagai irregular. Semoga video ini dapat menambahkan informasi tentang Tower of God kepada kalian. Dan tungguin terus info-info selanjutnya tentang Tower of God dari Andrew Channel. Thank you yang udah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.